temui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya, haleluya. Tuhan bukalah hati kami, sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Penting dari Injil yang kita dengarkan pada hari ini, suatu hal yang klasik, suatu hal yang paling mendasar dalam perwujudan sebagai seorang yang mengikuti Kristus. Apa itu? Yang pertama adalah kasih Allah. Semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injilnya. Semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada-Mu dan Injil dengan segala daya, keberanian dan kesetiaannya. Silakan dalam sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan saling mengucap syukur. Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Segera pemilu, kita ada organisasi masyarakat, bukan organisasi kategori, bukan kelompok kategori lebih biasa, tapi organisasi masyarakat. Itu jangan lupa kata organisasi masyarakat, artinya hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa suara gereja. Jadi itu yang menjadi paling dasar di dalam visi dan misi dari ISKA sebagai sarjana Katolik. Maka tolong dibantu teman-teman muda, dan saya dengar sudah banyak anak-anak muda itu tidak mau mencoblos dan sebagainya. Tolong diingatkan kembali, gereja tumbuh juga karena ada di masyarakat dan juga bisa berkembang juga karena masyarakat. Saya minta tolong untuk teman-teman ISKA juga bisa mengawal proses-proses ke depan. Ini sudah tanggal 19 Oktober itu sudah ditetapkan tentang pendaftaran Capres dan Cawapres, kemudian berlanjut gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu suka sih sebenarnya dengan dunia politik, tapi sebagai romo bagaimanapun kita perlu untuk terlibat, karena politik itu bukan soal politik dalam arti nyoblos pemilu, enggak. Politik pertama-tama adalah soal membangun kebijakan, dari kata polis, dan kemudian semua warga itu berpolitik karena berhubungan dengan bagaimana kebijakan negara itu bisa benar-benar tumbuh dengan
baik. Maka kemajuan gereja dan negara kita juga tergantung umatnya. Pak Romo hanya bisa mendampingi, kami tidak bisa berpolitik praktis, tapi kami menguatkan teman-teman, mendukung mereka yang tampil ke depan, yang bisa bergerak untuk bangsa dan negara. Dan jangan lupa bahwa gereja itu menyumbang banyak tokoh-tokoh besar. Hingga saat ini di balik layar semua itu ada, itu di balik layarnya itu banyak orang Katolik. Saya bersyukur dan terima kasih, dan Anda juga ambil bagian di situ. Maka jangan pernah lelah untuk terlibat dalam masyarakat dan menyuarakan kebenaran. Karena politik yang sejati adalah politik yang selalu dibangun dengan hati nurani yang baik. Terima kasih. Mari kita akhiri pelayanan ini dengan mohon berkat. Ya, selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Frater Theodorus Christian Gunawan atau bisa dipanggil Frater Theo ya. Dan saya berasal dari paroki Santa Maria Annunziata, Sidoarjo. Dan saat ini saya tinggal di Seminari Tinggi Provincia Dei di Pakuan City, Surabaya Timur sana. Itu ada seminari kami, dan juga bersama dengan Romo tadi juga kami satu rumah, satu asrama di seminari sana. Lalu saat ini saya di tingkat 5. Jadi tingkat 5 ini jadi kan di sini itu ada 6 tingkat. Nah, sekarang saya sampai di tingkat 5 gitu. Mendekati akhir sebentar lagi. Nah, lalu untuk tahun ini, jadi mulai pertanggal 1 September sampai tanggal 9 Juni nanti di tahun depan, saya ditugaskan untuk bertugas di Ormas Katolik gitu ya. Jadi di ISKA, kemudian PMKRI, Pemuda Katolik, dan juga WKRI. Jadi setiap minggu saya bakalan keliling-keliling gitu. Jadi ke ormas ini, ke ormas itu gitu. Jadi bergantian. Nah, lalu saya juga berterima kasih kepada teman-teman ISKA, rekan-rekan ISKA semuanya, bahwa saya diperbolehkan untuk memperkenalkan diri saya ya saat pada pagi hari ini gitu. Dan sungguh saya juga kedepannya mohon bantuan dan juga mungkin pendampingan, karena pun saya juga berusaha sedang mengenal apa itu ormas, secara khusus ISKA itu seperti apa, dan maka kedepannya kita pun juga bisa saling bekerjasama untuk ya saling mendukung, dan juga harapannya bisa mengenal, dan memang supaya pun saya kelak bisa memperoleh bekal ya, artinya ketika mengenal ISKA kemudian harapannya bisa kelak ya mungkin bisa juga mendampingi atau mungkin juga memberikan bantuan-bantuan dan juga dukungan kepada anda sekalian, secara khusus teman-teman sarjana Katolik di Surabaya ini. Dan sungguh saya juga ya banyak harapan yang mungkin bisa saya katakan ya, semoga kelak dengan bisa saling bantu, saling support gitu ya, terutama bagi pembinaan saya sebagai seorang calon romo gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sungguh baik dan sungguh sangat terhormat bagi saya, karena bisa berdiri di sini untuk memperkenalkan diri saya, dan juga ke depan mari kita saling bantu, saling support untuk kemudian bisa ya seperti kata Romo tadi, bahwa kita adalah bukan sekedar kelompok kategori ya, melainkan ormas. Bagaimana distribusi juga peran kita di masyarakat bagi kehidupan kebaikan masyarakat gitu. Terutama secara khusus kita menyongsong tahun politik tahun depan ya, semoga kita pun juga bisa andil dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa, negara, dan juga bagi gereja kita. Demikian saya kira perkenalan yang sangat singkat dari saya, dan ke depan kita bisa mengobrol lagi dan bisa saling berkoordinasi untuk kebaikan kita bersama. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat pagi.